Halo ayah, bunda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang mengkhawatirkan para ibu hamil dan bagaimana sih antenatal care di masa akan datang. Bersama saya, Dr. Yuditya Purwosunu. Yuk kita langsung bahas. Ya, para ayah bunda, pernahkah kita bertanya misalnya kepada saudara atau teman pada saat kumpul bareng, ada yang saudara yang sakit jantung atau anak yang kena attention deficit disorder, bagaimana kondisi mereka saat di kandungan? Ya, sebenarnya penyakit seperti sakit jantung, asma, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu dipengaruhi jauh pada saat kehamilan. Konsep ini adalah hal yang baru, namanya Developmental Origin of Health and Disease atau DOHAD. Ini merupakan suatu konsep yang baru yang mungkin perlu diajarkan ataupun ditanamkan pada antenatal care yang masa akan datang. Konsep yang baru ini mengacu pada bahwa semua perkembangan nanti di akhir hidup kita ditentukan oleh pada 9 bulan pertama dalam kehidupan ataupun 9 bulan dalam kehamilan. Konsep ini juga mengajarkan bahwa nutrisi yang baik ataupun nurture yang baik selama kehamilan akan mendapatkan outcome bayi yang optimal. Ya. Ini bisa menghindarkan daripada DOHAD disease seperti hipertensi tadi yang sering dibicarakan, ataupun attention deficit disorder, ataupun anak autis, ataupun penyakit yang lain yang timbul pada akhir kehidupan. Konsep baru ini mengacu pada bahwa seluruh perkembangan kehidupan kita nantinya mengacu pada 9 bulan awal kehamilan. Sebagai contoh, apakah kita pernah bertanya bagaimana presiden dulu dalam kandungannya, ibunya makan apa ya? Ataupun bagaimana dulu anak yang seorang yang autis dulunya ibunya gimana ya? Itu yang perlu kita perhatikan mungkin dalam antenatal care yang di masa akan datang. Salah satu kata kunci yang paling penting adalah mengetahui kenapa sih hamil itu perlu dipersiapkan, perlu diperbaiki, perlu dijadikan optimal. Karena hamil itu memberikan risiko pertama pada kehamilan itu sendiri, pada ibu hamil dan janinnya. Yang kedua adalah ibu pada jangka panjangnya nantinya setelah ibu tidak hamil lagi dan kemudian masa akan datangnya setelah melahirkan. Dan ketiga adalah anak hingga dewasanya, itu yang paling penting. Bagaimana kita caranya menyiapkan ibu hamil ini supaya optimal? Kita bahas dari poin yang pertama. Status nutrisi ibu hamil itu harus mempunyai albumin yang cukup, lebih dari 3,5, punya kadar ferritin atau zat besi lebih dari 30, mempunyai kadar asam folat yang lebih dari 900, vitamin D sekitar 30 nanogram, punya kadar insulin yang baik, HB-nya lebih dari 11,8, ataupun kadar sel darah merah yang MCV ataupun lebar daripada sel darah merah antara 80 sampai 90 pikoliter. Yang kedua adalah masalah imunitas. Ibu hamil kalau bisa sudah tervaksin dengan MMR ya. Yang kedua hepatitis ya, punya IgG hepatitis lebih dari 10 international unit ya. Tetanus ataupun HPV ya, ataupun punya kekebalan CD4 lebih dari 800 ya. Ini menjadi hal penting bahwa nantinya bayinya akan dikandung dengan sehat. Jadi tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu berkekurangan. Yang ketiga adalah masalah infeksi. Ya, diyakinkan supaya ibunya tidak ada gigi yang bolong, tidak ada infeksi saluran kemih, tidak ada sakit TB ataupun sakit MAH yang berkepanjangan atau penyakit infeksi yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan adanya low grade inflamasi atau grade derajat rendah yang akan menyebabkan bayinya nanti sering kecil, menjadi kecil ataupun IUGR. Yang keempat yang menjadi bahasan utama pada YouTube kali ini adalah masalah nutrisi selama kehamilan. Ini menjadi hal yang penting, bagaimana kita mengoptimalkan ibu hamil selama kehamilan sehingga mencapai bayi yang cukup sehat nantinya di akhir kehamilannya. Baik, kita kembali kepada bahasan utama adalah nutrisi selama kehamilan. Satu hal yang paling penting dalam nutrisi adalah nutrisi harus seimbang antara karbohidrat, protein, baik makronutrien ataupun mikronutrien yang lainnya. Dan yang terakhir adalah konsumsi air harus cukup ya, minimal 3 liter per hari.
Ini menjadi bagian yang paling penting dalam memperbaiki apa yang kurang dalam kehamilan. Bagaimana sih caranya supaya tidak bayinya nanti kecil ataupun nutrisinya kurang selama kehamilan? Nomor satu, memang harus dipersiapkan sebelum kehamilannya. Kalau bisa dicek bagaimana status nutrisi sebelum kehamilan. 4 hal yang sebelum saya sebutkan tadi dicek dulu. Adakah yang kurang? Adakah infeksi gigi? Infeksi gigi itu akan menyebabkan inflamasi yang rendah, yang akan menyebabkan respon imun ibunya jauh lebih tinggi, yang akan menyebabkan bayinya nantinya plasentanya lebih kecil dan akhirnya bayinya menjadi kecil. Yang ini yang harus dihindari selama antenatal care. Antenatal care yang masa datang tidak hanya mendapatkan bayi yang lahir yang nangis saja pada saat lahirnya, tetapi bayi-bayinya nantinya akan menjadi optimal, tidak alergian, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan nantinya tidak berkesulitan di sekolahnya tentunya nantinya, yang akan sukses nantinya di akan masa datang. Ini yang harus diubah dalam antenatal care sekarang ini, yang menghasilkan lebih banyak generasi masa datang yang lebih baik lagi. Salah satu yang paling ditakutkan ibu hamil adalah preeklamsia. Preeklamsia itu ibunya mempunyai tensi yang tinggi, ya, lebih dari 140/90 dengan kadar protein urin ataupun urinnya ada bagian dari protein, ya. Ini membahayakan ibunya saat kehamilan, persalinan, dan nantinya bayinya biasanya dilahirkan sebelum waktunya sehingga bayinya kecil. Tentunya akan mempengaruhi banyak nasib bayinya nantinya. Bagaimana cara menghindarinya? Salah satu menghindarinya adalah paling mudah mungkin mentensi ataupun mengukur tekanan darahnya sebelum hamil. Kalau tensinya sudah 126 mm air raksa, itu sudah lumayan tinggi nantinya bila mulai kehamilannya akan terus meningkat selama kehamilan. Ini harus dideteksi lebih awal lagi dan dipersiapkan lebih awal lagi ibu hamil supaya tidak menjadi preeklamsia. Satu hal yang lain adalah tentang alergi pada bayi yang sekarang yang menjadi banyak diidap oleh anak-anak baru sekarang ini, ya. Kena AC sering bersin-bersin, kena debu sedikit bersin-bersin. Jadi lebih sering ke dokter tentang masalah alergi. Sebenarnya ini bisa diprogram ataupun dihindari pada saat kehamilan ataupun jauh lebih baik pada sebelum kehamilan. Salah satu yang paling baik adalah mengurangi konsumsi gula, ya, karena gula itu akan menyebabkan inflamasi derajat rendah atau low grade inflamasi yang selama kehamilannya itu akan merangsang sistem imunitas bayinya nanti yang berkelanjutan setelah lahirnya, sehingga bayinya menjadi lebih sensitif terhadap debu ataupun udara dinginnya. Ini menjadi perhatian kita semua karena sekarang konsumsi akan gula akan meningkat terus, ya. Lebih banyak tidak makan yang real food, tetapi lebih banyak makan yang fast food, lebih banyak yang konsumsi gulanya jauh lebih tinggi. Hal-hal yang ini akan menyebabkan bayinya nanti menjadi lebih rentan asma, susah berkonsentrasi ataupun attention deficit disorder, ataupun lebih jauh bayi yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Ini harus diperhatikan oleh kita semua. Saran yang paling baik tentunya mengurangi konsumsi gula selama kehamilan ataupun jauh sebelum kehamilan, ataupun konsumsi vitamin D yang akan merangsang daripada sistem insulin sehingga respon insulinnya jauh lebih baik lagi, ataupun kadar gula ibunya juga terregulasi dengan baik sehingga nanti bayinya optimal dalam kandungannya. Baik, dari penelitian yang kita lakukan di RSCM ataupun di FKUI, dari 100 ibu hamil yang datang antenatal care, kemudian diukur iron atau zat besi, zinc, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan folic acid. Salah satu yang paling atau dua hal yang paling banyak berkekurangan adalah vitamin D dan zinc, ya. Itu merupakan dua mikronutrien yang paling berkekurangan. Jadi adalah penting untuk mengkonsumsi zinc dan vitamin D selama kehamilan. Sedangkan zat besi dalam ibu hamil di Indonesia ataupun di Jakarta
53% mempunyai kadar iron yang cukup baik ya. Vitamin zinc tentunya sangat berkurang jauh sehingga perlu suplementasi. Vitamin D juga demikian, perlu suplementasi. Yang terakhir perlu dilakukan mungkin bila ada kehamilan dengan bermasalah ataupun problem yang serius yang mengancam bayinya, ada baiknya dikonsulkan ke dokter subspesialis feto-maternal karena akan di-screening lebih lanjut lagi bagaimana kondisi bayinya, bagaimana arus darahnya, bagaimana komposisi body daripada bayinya, ataupun ada saran-saran baru untuk mengoptimalisasi daripada kehamilan itu sendiri. Jadi USG feto-maternal tidak hanya untuk semata-mata untuk body, lihat mukanya saja, tetapi ada saran-saran untuk mengoptimalkan ibunya bagaimana nantinya lebih mempunyai generasi ataupun bayi yang akan datang yang lebih baik lagi. Nah, Sobat Kece, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di-share dan di-like informasi ini untuk ibu hamil yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.